Oke, kita akan bahas tentang faktor-faktor penyebab kelainan kongenital. Sekitar 50% kelainan bawaan tidak diketahui penyebabnya. Namun, ada beberapa faktor risiko yang mempengaruhinya, yaitu genetik, sosial ekonomi dan demografi, paparan lingkungan atau zat-zat teratogen, infeksi, dan juga status gizi. Kita akan bahas satu persatu. Faktor yang pertama adalah kelainan genetik, yang mana ini mungkin faktor yang cukup familiar, sering kalian bahas di mata kuliah genetika. Nah, faktor genetik ini bisa disebabkan oleh mutasi genetik, kemudian mutasi kromosom atau aberasi, kemudian kelainan autosomal. Biasanya ini dicontohkan seperti penyakit hemofili mungkin ya, di mana di situ disebabkan oleh gen alel yang resesif. Kemudian juga ada yang disebabkan oleh gen yang alel dominan. Kemudian juga ada kelainan genosom atau kromosom seks yang mungkin tidak normal, misalnya XXY atau triple X atau juga X0, kemudian XYY dan lain-lain. Nah, di sini juga disebutkan perkawinan antar saudara sedarah atau konsanguinitas. Nah, ini juga bisa memiliki resiko yang besar untuk em, menghasilkan keturunan yang abnormal atau memiliki kelainan kongenital. Karena bisa jadi gen yang resesif atau dominan itu dapat bertemu dan menghasilkan kelainan genetik tadi. Nah, contoh-contohnya adalah polidaktil atau em, jarinya memiliki kelebihan ya atau poli. Kemudian juga hemofili, ini saya rasa sangat jelas ya, kelainan darah sukar membeku. Ini jelas-jelas karena kelainan autosomal. Kemudian juga ada buta warna. Biasanya kalau kalian persilangan tuh disimboli dengan CB ya, CB atau color blind. Kemudian juga ada kelainan albino. Kemudian juga ada sindrom Down. Kalau sindrom Down ini dikarenakan adanya trisomi pada kromosom nomor 21 ya. Em, ini juga ada sindrom Turner atau sindrom yang disebabkan oleh kelainan kromosomal ya. Kromosomnya berlebih pada bagian kromosom seksnya. Oke, gitu saja ya. Ini kalau genetik saya rasa cukup jelas. Berikutnya faktor sosioekonomi dan demografi, di mana di sini dijelaskan kemiskinan merupakan faktor yang dapat meningkatkan risiko kelainan kongenital. Ibu hamil dengan pendapatan rendah cenderung tidak mendapatkan nutrisi yang baik bagi kehamilannya sehingga berdampak pada bayi yang dikandungnya. Selain itu, usia ibu hamil yang terlalu tua juga dapat meningkatkan risiko kelainan kongenital akibat gangguan kromosom seperti sindrom Down. Nah, seperti yang kita ketahui, sindrom Down itu diakibatkan oleh trisomi kromosom nomor 21, yang mana trisomi itu dapat disebabkan oleh kromosom yang gagal berpisah. Sudah saya jelaskan waktu pertemuan awal-awal dulu. Gitu. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya faktor lingkungan. Lingkungan dengan paparan pestisida, obat, tembakau, rokok pada masa kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan janin. Ibu hamil yang tinggal di lingkungan pabrik, limbah, dan tambang memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena kelainan kongenital. Nah, zat-zat yang menimbulkan kelainan kongenital itu biasa disebut dengan teratogen. Apa saja itu? Contohnya adalah obat talidomid yang mana apabila si ibu hamil mengkonsumsi secara berlebihan atau mengkonsumsinya dapat menyebabkan fokomelia atau mikromelia. Kemudian juga ada radiasi sinar X mampu menyebabkan beberapa kelainan misalnya mikrosefalis spina bifida dan lainnya. Kemudian merkuri. Merkuri ini biasa ditemui pada kosmetik ya. Jadi para mahasiswaku yang cewek-cewek ini biasanya paham ya untuk hindari produk-produk yang banyak mengandung merkuri karena itu nggak baik apalagi bagi ibu hamil. Ini dampaknya cukup berat ya, banyak sekali seperti faringitis, gastroenteritis, vomiting dan lain-lain. Kemudian alkohol. Nah, alkohol itu juga sangat berbahaya bagi ibu hamil karena dapat menyebabkan sindrom alkohol, fisura palpabri pendek dan lain-lain. Ini juga ada keterbelakangan jiwa.
Kemudian nikotin. Nikotin pada rokok itu juga berbahaya sekali, mampu menyebabkan keterlambatan pertumbuhan, mikrosefali, kelainan perilaku, dan gastrosik, gastroskisis. Nah, itu tadi beberapa contoh apa namanya paparan dari zat-zat teratogen yang berbahaya bagi ibu hamil. Jadi harus dihindari. Oke, berikutnya. Infeksi. Nah, infeksi ini disebabkan oleh agen penginfeksi. Beberapa contoh yang saya dapatkan adalah yang pertama, virus rubella atau biasa disebut dengan campak Jerman. Nah, virus rubella ini dapat menyebabkan malformasi pada mata seperti katarak dan mikroflalmia. Kemudian telinga bagian dalam, tuli kongenital karena kerusakan alat konti. Kemudian jangkung, ductus arteriosus persisten, cacat otak, keterbelakangan mental, keterlambatan pertumbuhan pada rahim, kerusakan miokardium, dan cacat vaskular. Ini merupakan dampak dari virus rubella. Biasanya virus rubella itu penyebarannya hampir sama dengan virus corona, disebarkan melalui cairan dari tubuh manusia, entah itu berupa percikan ludah dan lain-lain. Gitu, makanya ibu hamil itu sebelum hamil eh, para wanita itu disarankan untuk melakukan vaksinasi menggunakan vaksin rubella. Kemudian juga infeksi dari virus Zika yang mana dia dapat menyebabkan kepala bayi lebih kecil dari normal atau mikrosefalus. Gitu ya. Nah, virus Zika ini biasanya disebarkan oleh nyamuk Aedes. Jadi hampir sama seperti penyakit demam berdarah, dia disebarkan oleh nyamuk Aedes. Dan lagi-lagi wanita itu sebelum hamil disarankan untuk melakukan vaksinasi virus Zika. Kemudian juga ada toxoplasmosis atau kelainan yang disebabkan oleh protozoa Toxoplasma gondii yang mana dia dapat menyebabkan hidrosefalus, keterbelakangan jiwa, choriorenetis, dan lain-lain. Nah, jadi biasanya kalau ini tokso ya. Tokso ini biasanya terdapat pada bulu kucing atau hewan lain yang tidak terawat ya. Jadi kalau kucingnya tidak terawat itu bisa menimbulkan resiko adanya protozoa ini. Kemudian juga ada um, apa namanya juga bisa terdapat pada benda-benda yang terkontaminasi Pak oleh tinja, yang mana tinja tersebut ada protozoa Toxoplasma gondii tadi. Dan jujur saja ini saya sedikit bercerita pada ponakan saya sendiri, anak kakak saya ya, pernah mengalami yang namanya hidrosefalus. Dan memang dokter mendiagnosanya ini terjadi karena adanya bulu kucing yang mungkin ada protozoanya, kemudian terkontaminasi ke kakak saya waktu hamil, di mana nantinya protozoa tadi akan mengalir di pembuluh darah kakak saya dan mengenai si janin ponakan saya, sehingga terbentuklah eh, hidrosefalus waktu itu. Dan alhamdulillah lahir dan bertahan sampai usia 12 tahun, setelah itu meninggal dunia. Oke, berikutnya. Oke, faktor berikutnya atau faktor terakhir yang saya akan jelaskan yakni tentang status gizi. Nah, status gizi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin. Contohnya, kekurangan vitamin A atau isotrionin pada ibu hamil dapat menyebabkan bayinya mengalami hipoplasia mandibula atau rahang bawahnya tidak berkembang secara normal. Nah, jadi seperti pada gambar ya, seperti ini. Atau mohon maaf jika teman-teman sekalian melihat orang yang dagunya agak ke belakang, itu berarti dia mengalami hipoplasia mandibula yang disebabkan oleh kekurangan vitamin A pada saat ibundanya hamil. Kemudian juga ada kekurangan asam folat yang mampu menyebabkan neural tube defect. Nah, jadi neural tube defect itu ternyata juga bisa disebabkan karena adanya kekurangan asam folat. Nah, jadi ini dari sini kita dapat ketahui ya bahwasanya misalnya nanti bagian cowok ya, bagian cowok misal istrinya lagi hamil, status gizinya harus dipenuhi secara
berimbang. Kemudian bagi mahasiswa saya yang cewek-cewek ini nantinya misal hamil juga harus menjaga gizinya. Dan karena kalian semua anak biologi harus paham ini dan kalau bisa mampu mengedukasi orang-orang sekitar khususnya pada ibu hamil yang ada di sekitar kita untuk mengkonsumsi makanan yang gizi seimbang seperti itu. Kemudian untuk faktor-faktornya cukup ini saja yang saya sampaikan, namun sejatinya masih ada beberapa faktor lain lagi seperti hormon dan lain-lain. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi bahwasanya penyebab dari kelainan kongenital itu masih banyak yang belum ditemukan. Sekitar 50% penyebabnya masih belum ditemukan.